Meneliti. Meneliti. Pengamatan. Dan yang lain mungkin. Ya, Betul. Meneliti. Meneliti tentang apa? Sosialnya banyak. Kenapa kok sosial yang diteliti? Manusia itu makhluk sosial. Sosial itu kan mencangkup berbagai banyak sistem dan lainnya, termasuk di dalam kemasyarakatan. Nah, betul Ibu. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak. Ya, betul. Jadi memang menyangkut kaitan dengan apa namanya ya, kemanusiaan sebenarnya. Ya, karena nah seperti apa juga yang sudah disampaikan Mbak Mangsri tadi kaitan dengan keadilan gitu kan begitu. Nah, sedikit buka. Mbak, buka sedikit, Mbak. Yang tadi Pak. Mau loh. Materi Materi yang tadi? Mas, yang kuning Mas, yang kuning, yang kuning. Masyarakat. Ya. Ya, slide kedua. Ini yang tadi. Pemberdayaan masyarakat. Ya. Kalau kita ngomongin pemberdayaan, yang namanya pembangunan, tadi Mas siapa Mas? Mas. Ketika materi pembangunan dasar-dasar pembangunan, sampean kan ngomongin pasir, batu, semen. Nah, kalau kita cermati justru tidak itu saja, yang namanya membangun. Ya, Kawat. kalau ngomong pemberdayaan, kita itu membangun manusianya. Ya, membangun manusianya. Sekarang itu seperti apa? Dan inginnya nanti ke depan seperti apa? Kan begitu. Nah, makanya itu kan perlu analisis. Nah, analisisnya seperti apa? Pemetaan terhadap kemasyarakatan. Karena saya yakin bahwa ada masyarakat yang notabene marginal, terpinggirkan begitu. Mungkin kan ada. Ya. Nah, kalau sudah masyarakat terpinggirkan itu mereka mau apa namanya mengakses kemana-mana itu rasanya sudah nggak bisa. Kan begitu. Ya, bisa dikatakan. Ya. Nah, sehingga di sana kan perlu pendekatan kan begitu. Perlu pendekatan seperti apa? Nah, tadi itu kita kembali ke analisis itu tadi. Baik itu kita mendatangi, mewawancarai, menggalilah dari mereka itu kan begitu. Nah, paling tidak di sana ada apa namanya kepedulian kan begitu terhadap memang masyarakat yang terpinggirkan. Di sini menurut WHO ya nih, bahwa pemberdayaan itu proses memampukan masyarakat untuk meningkatkan kendali atas kehidupan mereka. Nah, kadang mungkin mereka itu ya yang namanya hidup kadang memang kan dari Tuhan kan begitu. Iya. Tapi bagaimana setidaknya kita kan berupaya ya untuk bisa memperbaiki hidup tersebut. Pemberdayaan masyarakat desa, upaya mengembangkan kemandirian kesejahteraan. Sama saja bahwa namanya dana desa, intinya itu kemandirian dan kesejahteraan. Sudah 10 tahun memang ya, dana desa. Nah, masyarakat desa itu sudah berubah seperti apa? Kalau kita cenderung, karena semua desa di Jemberana ini, status desanya sudah mandiri. Ya, ada tertinggal, berkembang, maju, mandiri. Nah, itu dilihat dari beberapa parameter ya, dari analisa sosial, lingkungan. Dari sana ini IDM namanya, Indeks Desa Membangun. Nah, kalau memang sudah mandiri,
tentunya mengurangi kegiatan daripada sampean tadi, Mas. Sudah tidak butuh lagi semen, pasir, tidak butuh lagi. Sekarang tinggal bangun SDM dan membangun ekonomi. Bisa saja mungkin desa-desa yang memang kalau kita lihat ya di wilayah pesisir mungkin sudah tidak lagi membutuhkan infrastruktur. Desa-desa yang ada di pegunungan ternyata memang masih butuh akses infrastruktur, tapi infrastruktur yang menunjang daripada pertumbuhan ekonomi. Contoh, karena kita kan banyak kakao, jalan-jalan kan mungkin jelek. Nah, itu bisa juga. Jadi jalan akses menuju kebun kakao. Makanya tadi Pak Kepala Dinas tadi rencana ngajak kalian itu studi di Jember. Siap. Nah, padahal kita dari Pengraguan sampai Melaya kan begitu. Ternyata di gunung-gunung itu banyak kakao. Bahkan kemarin dari Papua itu 3 bis belajar ke Ekasari. Oh, Bu. Ya, dari Papua. Bener. Nah, kemudian karena juga ada religi kan begitu, ada gereja, kemudian apa itu di Bunda Maria itu. Kok aku difoto ya? Ya, maklum pun kalau panitia pasti butuh dokumen banyak untuk pertanggungjawaban. Senyum. Wes Pak, ojo suwe-suwe Pak. Isin aku. Yang Terasa, Pak. Tipis mukanya dari foto dari tadi, Pak. Oke, lanjut, Pak. Ya, tepat di mau. Teko pembangunan tadi itu ya. Ya, jadi cuman image-nya ke melihat masyarakat. Kalau pembangunan yang katakanlah saya ini menjabat udah 10 tahun, saya berbekal misal. Ya. Saya lebih fokus ke tadi itu infrastruktur. Saya masih butuh semen, pasir, batu. Ya. Karena kalau kegiatan fisik itu kegiatan yang memang nyata bisa dilihat. Oh bahwa ini loh kemarin perbekalnya Pak Priyono. Nah, tapi paling tidak juga diimbangi membangun manusia. Membangun manusia itu kan nggak kelihatan kan begitu. Tapi itu juga nyata kan begitu. Nyata. Tapi memang tidak bisa dilihat. Sudah menganggarkan menghabiskan anggaran besar, tapi hasilnya nggak ada, cuman gitu-gitu aja. Tapi kalau fisik sudah parang itu dapat dilihat, tapi kita juga tidak tahu umur daripada bangunan itu dan begitu. Tapi kalau kita membangun manusia, ini kan bisa terus-menerus kan begitu, sampai ya karena kita semua kan pasti umur terbatas juga kan begitu. Nah, kemandirian, proses memenuhi kebutuhan dengan kemampuan sendiri. Nah, harapannya memang bisa mandiri. Setelah tadi itu dianalisa, oh ternyata kelompok masyarakat ini butuh pelatihan misalnya. Pelatihan apa? Nah, tentunya kan tergali kan begitu. Katakanlah pelatihan inginnya usaha kue misalnya. Nah, kemudian ternyata bisa direalisasikan oleh desa. Oh ada pelatihan, dan ternyata pelatihan itu pun tidak hanya pelatihan, diberikan juga alat dan modal. Nah, supaya mereka betul-betul bisa mandiri. Nah, kalau tidak ada perhatian, ya memang repot kan begitu. Nah, makanya kedepannya tidak saya aja, Mbak Mansri, tapi melalui teman-teman semua juga bisa seperti itu. Ya, teman-teman mau membentuk kelompok boleh. Ya karena memang anggaran itu kan tidak bisa diberikan kepada perorangan kecuali BLT loh ya. Kecuali BLT.
Ya, itu perlakuan khusus memang. Ya, itu harus kelompok. Nah, paling tidak kelompok itu kan apa ya namanya? Ada tanggung jawab bersama kan begitu. Kemudian ada tanggung rentengnya. Nah, sehingga semua bisa berusaha, kemudian ya harapannya kan menikah. Slide. Nah, pemberdayaan itu, daya, ya. Power itu apa ya sebetulnya? Kalau kita ya semangat, Kekuatan, Pak. ya. Kalau kita tidak memiliki Semangat. ya itu dah semangat. Semangat banget ya. Ya. Kalau kita tidak memiliki semangat, oh aku mau begini kan gitu. Tapi enggak dah. Yang penting yakin, Pak. Yakin itu harus kan begitu. Iya. Ya. Kalau orang mau berusaha kemudian masih tali ulur kan berlagu-ragu, Ora usah. ya mungkin jadi itu tadi keputusannya ya lebih baik tidak usah. Ya, itu. Ya, tapi ketika kita mencoba, kan apa salahnya kan begitu. Nah, katakanlah hanya modal 100.000, saya inginnya beli ini, saya jual mudah-mudahan jadi sekian ribu lah gitu ya. Nah, ketika itu tidak ada keinginan itu, ya bagaimana kita mau mandiri kan begitu. Nah, powerful lah, apalagi ini ada powerful ya. Full. Full Iya. power. Berdaya, berkuasa. Ya, kalau berkuasa ini kan lain ininya ya, pengertian lah begitu ya. Ya, artinya mungkin kalau UMKM mungkin Bu yang itu ya karena persaingan mungkin dia bisa juga namanya berkuasa kan begitu. Ya, kita tinggal melihat dari sudut mana kan begitu. Nah, ini ada 3 analisis. Power bank. Tadi Apa Powerless. Powerless. ya, sebaliknya ya. Powerless sebaliknya. Nah, ini ada 3 analisa daripada pemberdayaan itu. Berdaya atas milik, berdaya atas kelola, berdaya atas manfaat. Mungkin bisa dibaca sendiri ya. Nah, jadi jika jawaban ketiganya adalah masyarakat, maka dapat dikatakan sebagai masyarakat kuat. Apabila masyarakat itu bisa menjalankan 3 analisis ini. Ya. Siapa yang memiliki? Kenapa dia sampai bisa memiliki? Ya karena itu tadi, mereka karena punya skill, mau berusaha, kan begitu, sehingga tercapai apa yang menjadi keinginannya. Kan begitu? Nah, ketika mereka ternyata juga bisa mengelola dengan baik usahanya, kan begitu. Nah, kenapa dia sampai begitu? Sampai bisa mengelola? Sudah tahu celah-celah. Kalau kita usaha, mungkin kita sudah tahu pasar, kan begitu. Ya. Oh, di sana dagangan saya seperti ini, pasti lakunya di wilayah sana. Mungkin di wilayah tertentu tidak laku, tapi mereka sudah pasar itu menemukan kenali. Berdaya atas manfaat. Siapa yang menerima manfaat itu? Oh, ya tentunya apa yang telah tadi dibuat, katakanlah hasil usahanya itu sangat bermanfaat pada masyarakat luas, sehingga dia bisa membaca peluang itu. Gitu. Kalau kita ngomongin mau berbisnis kan begitu. Ya, bagaimana mereka itu bisa menerima manfaat itu? Ya, kalau kita butuh sesuatu kemudian itu kita dapatkan, ya tentunya kita kan senang kan begitu. Ya, pasti senang. Katakanlah kita mau bungkus usaha kerupuk, kita sulit ini cari pembungkus plastik, nah, kan bisa saja seperti itu, kan begitu. Nah, ini contoh-contoh kecil kan begitu. Ya, tetangga sebelah. Nah, tapi jika tidak, ya artinya jika tidak ketiganya ini, maka disebut masyarakat itu lemah. Saling membantu. Ya. Nah, inilah yang menjadi masalah sosial itu begitu. Ya lemahnya masyarakat yang memang, waduh, kita tidak punya apa-apa, kita inginnya begini-begini, tidak berdaya lah begitu ya. Kalau kita ngomong pemberdayaan, harapan mereka kan bisa meningkat, tapi ternyata mereka sendiri tidak berdaya. Slide. Ingat. Ingat.
Ingat di iklan mana itu dulu? Indomie. Pilihan. Ya, ingat, tidak mudah melihat pola hubungan yang melemahkan masyarakat karena seringkali tidak kasat mata dan tidak mudah dikenali. Nah, kalau mungkin teman-teman membaca kalimat ini, pernahkah teman-teman melihat juga kondisi masyarakat seperti ini? Artinya sana itu seringkali tidak kasat mata dan tidak mudah dikenali. Maksudnya gimana, Pak? Ini kan tidak mudah melihat pola hubungan yang melemahkan masyarakat itu. Apakah masyarakat itu hubungannya bagus? Oh, Kaitan mungkin dengan apa? usaha. Sosial, ya, mungkin kemanusiaannya. Nah, kan setiap lingkungan atau daerah kan pasti lain-lain, gitu. Iya. Lain-lain. Ada yang Kita juga tertutup. kita tidak menemukan itu juga. Oh, ternyata daerah ini begini, gini. Gitu. Nah, sehingga kalau seperti itu, ya tentunya kan kita juga bisa menyadarkan kan begitu. Kenapa harus begitu? Mempetak-petakkan. Ya. Lu buat gua. Ya, karena kita semua adalah makhluk Tuhan kan begitu ya. Nah, tidak bagus juga mempetak-petakkan. Nah, sudah. Kita semua saudara. Betul. Seringkali ketidakkeberdayaan bukan hanya karena pola hubungan di internal desa, tetapi juga melihat pihak-pihak luar desa, bahkan sampai pada kekuatan global, baik langsung maupun tidak langsung. Ketidakberdayaan bukan hanya karena pola hubungan internal di desa. Mungkin ada faktor-faktor lain. Ya, selanjutnya. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Ketika tadi memang tidak berdaya, nah ada persiapan sosial, tahapan agar pelaku pemberdaya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Siapa pelaku pemberdaya ini? Siapa? Pak Joko. Ya masyarakat senang, Pak. Pelaku pemberdaya adalah kita-kita. Siapa yang dipemberdayakan? Masyarakat. Ya tentunya bukan kita aja, tentunya ya birokrasi, UPD, ya pemerintah lah begitu ya, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kecamatan sampai desa. Syarat diterima oleh masyarakat adalah terjadi bertemunya pikiran, gagasan, atau maksud. Ya. Pasti kan begini, ketika kita bertemu seseorang, menyampaikan Saya aja Pak. laptopnya mana? Bukan Komang yang mau dicas. Saya yang mantap. Mana colok? Itu di bawah. Colokan di bawah. Ya, tapi itu tadi ketika kita menginginkan masalah itu kan pasti kan kita dari pikiran, kemudian kita kan menggali gagasan, artinya dari masyarakat itu, dan maksudnya kan bisa kita gali seperti apa ke depannya, keinginan. Yang dilakukan tentunya yang pertama mengenali tradisi, pola hidup. Kemudian kedua memahami peran dan fungsi lembaga. Kemudian yang ketiga memahami kelompok tidak terorganisir yang berfungsi dalam pergerakan masyarakat. Makanya tadi kalau Mbak Mangsri nyampaikan gender itu kalau kita ngomongin perempuan itu sebetulnya itu kesetaraan. Sama, tidak bisa dibedakan antara laki perempuan. Yang bisa membedakan hanya jenis kelaminnya. Ya, kalau di dalam proses dan hak itu sama.
haknya itu sama. Cuman ketika dihadirkan di musyawarah desa, kadang ibu-ibu itu tidak berani ngomong, Bu. Terbalik, Pak. Sama, Ya. Terbalik, Pak. Masa? Biasanya ibu yang paling Kebanyakan ibu-ibu yang ngomong, Pak. Iya. Oh. Kalau di desa. Jujur. Saya sering ikut soalnya. Kebanyakan ibu yang ngomong. Bapak-bapaknya malah diem di belakang. Baper dia, Pak. Iya. Artinya ketika diundang itu kan ada kesempatan kan begitu. Ada kesempatan untuk bisa menyampaikan pendapat. Tidak hanya diem kan begitu. Ya. Apa yang menjadi keluhan kan begitu. Kadang-kadang udah oke belakang berundel Pak. Bayang begitu Pak. Nggak Iya. boleh, Pak. Hasil gundelannya itu harus musyawarah lagi. Iya, harusnya. Oh, ternyata tadi sudah kita. Nah itu tadi kembali analisis setelah keluar rapat kasak kusuk, nah, analisisnya itu keliru, balik lagi. Hari-hari ya. Keliru balik lagi. Banyak gitu. Nah, memahami peran dan fungsi lembaga bahwa di desa kan ada BPD, ada LPM kan begitu. Sebetulnya LPM ini mitra daripada pemerintah desa di dalam proses perencanaan pembangunan. Nah, kalau BPD ini kan memang dia perwakilan masyarakat di masing-masing banjarnya ya. Kalau nggak salah sekarang itu berapa? 9 ya? Masing-masing gitu. Karena juga ada aturan yang mengatur tentang itu. Kalau apa namanya? Selain LPM, BPD, apalagi yang ada di desa? LPD. Ya BUMDes. BUMDes tuh. BUMDes, terus BPD, Karang Taruna, PPK. PKK. PKK. Nah, artinya kan lembaga-lembaga itulah mungkin juga bisa apa istilahnya ya menyampaikan pendapat kan begitu. Menyampaikan pendapat. Ya. Kemudian selanjutnya, langkah selanjutnya identifikasi data dan fakta. Nah, setelah tadi mengidentifikasi, ya, menganalisa data dan fakta kan begitu. Nah, biasanya realitas sosial akan muncul sebagai keluhan-keluhan masyarakat. Pasti apa enggak kira-kira? Pasti. Ya, pasti. Pasti keluhan yang keluar itu. Oh, saya tidak pernah diperhatikan. Seperti yang saya contohkan tadi, ada kelompok TTG. Ternyata setelah diajukan desa untuk mewakili lomba TTG, tidak pernah ada bantuan dari desa. Ternyata. Harus diingat bahwa keluhan masyarakat bukan masalah sosial, namun hanya sebuah apa itu mas? Kok tidak Sebuah apa? Gejala. Ya. Gejala. Gejala apa? Nah, Gejala Ya, tentunya ini gejala daripada realita yang ada kaitan dengan sosial tersebut. Nah, karena tidak nyaman atau bagaimana kan begitu. Nah, sehingga di sana dikatakan sebuah gejala. Namun kan belum diketahui kan begitu persis kan. Ya. Analisis sosial, upaya untuk memperoleh gambaran yang utuh menyangkut situasi sosial. Gambaran yang utuh. Itu tadi, setelah kita mengetahui, kita punya data. Data pun masih kita analisis kembali. Kita juga merumuskan daripada data itu langkah ke depannya agar lebih baik lagi seperti apa. Kemudian itu baru dikomunikasikan lagi ke desa misalnya. Ternyata tanggapan desa lain. Nah, kira-kira tanggapan teman-teman apa kalau seperti itu? Bahwa teman-teman sudah menganalisa, memperoleh gambaran yang pasti bahwa ini begini-begini, dan itu disampaikan ke pihak desa misalnya. Tapi ternyata dari desa malah katakanlah kasarannya menolak lah. itu dari pusat, udah dari pusat gitu dia Pak.
Jadi begitu Pak. Nah, Biasanya begini Pak ya, saya apa? Itu kasusnya kayak gitu ya. ada makan kita Tidak kan apa-apa, Bu. ya yang saya alami ya, kita ada keluhan dari luar, kita sampaikan ke desa. Ternyata desa sudah punya kenyataan gitu bahwa itu ya seperti memang sudah ada undang-undangnya atau bagaimana begitu biasanya. Iya. Ya makanya saya ya udah. Kecewa lah, Pak. Ya. Ada undang-undangnya. Ya, saya memahami sampai tadi Mas sama Ibu. Aturan dari pusat. Betul. Kemudian sampaikan bahwa memang ketentuannya seperti itu. Iya. Nah, teman-teman hanya menerima seperti itu. Tapi kan tidak melihat daripada Iya, langsung terjadi. dokumennya kan. Iya. Nah, paling tidak kan menanyakan itu. Rasanya kalau terlalu dalam kita Pak, dia enggak. Kayaknya Malah nggak digubris, Pak. malah kita diingat ya ini nih pengalaman. Di desa tuh kayaknya tuh ada yang disembunyiin gitu loh Pak. Dirahasiakan. Iya. Gak bisa terbuka. Contoh kayak Ya. saya alami nih Pak. Ini orang nih harusnya butuh bantuan Pak. Nah, Ya, betul. Benar. Ini lapor. Dicek lah. Begitu dicek, apa namanya? Ini sudah ada sudah dari pusat nggak bisa. Nggak bisa dirubah. Misalnya padahal Karena datanya udah ada. butuh nggak nih bantuan? Kenapa yang punya mobil dapat bantuan? Ya. Itu Pak. Sudah nggak bisa minta Kadang Pak, oh Pak. Kadang keluarga RT. Ya keluarga. RT rumah Ya. saya. Kebanyakan dari keluarganya yang banyak. Ini perlu eksekusi. Merdeka. oh iya. Ya, jangan takut-takut di sini. Sampai tunggu di mana? Sini. Oh iya. Iya. Ya itu Pak, faktanya begitu Pak. Ada lagi yang bisa cerita? Ayo ngomong. Sudah tidak bisa dibutik itu dari pusat, tidak bisa dari desa tuh tidak bisa ngapus. Padahal dia tuh sudah sejahtera. Ada yang lebih membutuhkan tapi tidak bisa. Dari desa nggak bisa. Kita udah sering ngomong Pak, tapi nggak Digubris Pak. kita nggak bisa. Nggak tahu gimana itu. Udah. Ya. Oke, terima kasih. Jadi ketika kondisi seperti itu, nah setidaknya kan kita memang bertanya kan aturan yang sejelas-jelasnya. Tidak hanya sebatas, oh ini karena sudah dari pusat nggak bisa. Nah pusat mana kan begitu. Nah, mungkin juga teman-teman kedepannya bisa koordinasi juga dengan pendamping di masing-masing wilayah. Nah kebanyakan karena di sini Melaya kan begitu. Nah Mas Jaim sama Mas Komang, Bu Sri Astuti, kemudian Bu Sayu sama Bu Rosita di Melaya itu. Nah itu yang tugas di Melaya. Kemudian di negara salah satunya Mang Sri. Lupa namanya Pak. Kalau di Pekutatan, Kalau Di Pekutatan Pak Wayan. Pak Wayan Yang Hidate Hidate. sama Pak Sukrawan Dan Eka. sama Gede Eka Gede Eka. dari Kopri. Ada lagi satu disebutin enggak? boleh Pak. Banyak juga di Pekutatan ini. Dewi. Oh, Medewi. Solo. Medewi itu wilayahnya Anwar ya? Iya. Ya. Jadi memang teman-teman yang mendampingi desa, satu orang itu mewilayahi ada yang 3 sampai 4 desa, satu orang. Nah kemudian di kecamatan tentunya semua desa yang ada di kecamatan. Nah kalau kita di kabupaten ya seluruhnya dari Pengeragoan sampai Melaya Ujung ke ujung. desa, tapi kelurahan tidak. Kelurahan tidak. Kita punya 41 desa, 10 kelurahan.
Nah, kembali ke permasalahan tadi ya di desa seperti itu. Nah, supaya juga mendapat gambaran yang jelas kan begitu. Karena kan ada Perbekel, ada Sekdes, ada PPD, ada Kian Dinas, kan begitu. Nah, lebih cocoknya ya mungkin yang terdekat dulu Kian Dinasnya kan, yang terdekat gitu, Kian Dinasnya. Seperti ini. Nah, artinya kalau memang ibu-ibu hanya dapat jawaban seperti itu, nah kalau mungkin Kian Dinasnya kan lain kan begitu. Nah, karena dia kesehariannya juga ada di kantor desa. Nah, supaya mendapat informasi yang betul-betul jelas kan begitu. Ya. Nah, ini ditulis sih. Kan materi di share. Air sungai Bengawan Solo. Nah, ini contoh ya kaitan dengan menganalisa tadi bahwa di sana ada aliran sungai Bengawan Solo membahayakan bagi kesehatan ekosistem kawasan serta kualitas hidup masyarakat di sepanjang Bengawan Solo terus menurun. Nah, tentunya di sini kan perlu analisis juga kenapa begitu kan begitu. Nah, mungkin karena masyarakatnya kurang sadar lingkungan. kalau sadar lingkungan mungkin kita pun juga begitu. Sama buang sampah sembarangan. Tapi yang saya heran ya, misal saya sama ibu nih ya. Ayo Pak. Nah, kemudian ibu sebelahnya ini seringkali juga buang sampah. Aduh. Nah, ibu ini juga menegur, ih, seenaknya, apa nggak ganggu orang lain kan begitu. Kejam. Ibu ini tanpa sadar sebetulnya tiap hari juga membuang. Victim berarti Pak. Itu kita melihat kenyataan seperti itu. Kita hanya bisa ngomong, tapi kita tidak bisa bercermin diri sendiri. Satu komplotan. Ya, Satu geng. maaf ini. Kantor kita itu ada di pinggir Ijo Gading, Di Loloan. Sungai Ijo Gading. Bersih banget Pak ya. Sudah ada tulisan juga. Bersih sekali. Bersih banget. Kadang tulisan larangan itu sampai hilang. Jangan-jangan dibuang juga. Bahkan di apa namanya bibir sungai itu sudah penuh juga sampah. Alhamdulillah. Nggak usah jauh-jauh Pak, rumah saya dekat jembatan. Bahkan pernah dikasih slogan itu, barang siapa yang membuang sampah sembarangan bukan denda, masuk neraka gitu. Tahu siapa yang ngasih? Udah takut juga belum? Ketika hujan lebat, ya, kalau air itu kan selalu mencari permukaan terendah kan begitu. Kita itu kasihan saudara kita yang ada di pesisir, Pengambengan, kemudian mana timurnya maaf, kadang itu bahkan sampai pembalut juga. Aduh, Benar Pak, orang rumah saya aja pinggirnya got banyak pembalut kok di got. Makanya Pempes. Artinya yang nggak sadar kan kita sendiri kan. Kita sendiri. Tapi kita ngomongnya ke orang itu begini-begini, padahal kita juga melakukan. Saya enggak Pak, orang di pinggir rumah saya. Sungai aja. Sungai Kalau kecil kali. kalau kemarin daerah ini kan sudah kerjasama dengan yayasan pihak luar itu, namanya program stop. Cuman sih katanya kurang lupa saya. Jam 6 sudah. Enggak apa-apa. Lanjut. Ya. Alarm udah lanjut. Ya, nah daerah itu di penampungan sampah itu di utaranya itu sudah dibuat pabrik untuk mengolah sampah. Nah, tetapi sampah setiap harinya itu dengan sampah yang diolah itu tidak sebanding. Katakanlah
sehari yang diolah itu katakanlah gampangannya 1 ember, 1 timba itu, yang datang itu 100 ember kan. Nah, kalau kita tidak sadar dari masing-masing, sebetulnya yang sering sampah ini adalah sampah dapur. Paling banyak. Ya, paling banyak itu sampah. Ibu, jangan mau gak mangan kok kok. Iya, saya lanang harus bantu, buang nih. Dan kemarin ada program pemilahan, artinya sampah yang bersumber dari rumah tangga itu sudah harus dipilah. Mana yang memang sampah basah dan sampah plastik. Dan ada yang seperti botol, kalengnya gitu-gitu itu. Nah, harapannya kenapa itu dipisah di tempatnya, artinya di rumah tangga, supaya di tempat pemilahan itu tidak lama, mempercepat proses lah begitu, mempercepat proses. Tapi juga saya lihat itu tidak sadar-sadar, campur aja. Biar cepat. Itu perlu dicampur. Teman-teman sempat melihat Pak itu sudah segunung seperti itu. Ada Kayak gunung. Yang biru tuh, Pak. Tangguhan perahu. Yang sana ya. Di Bekatan juga udah ada pengolahan sampah. Ya, di tikungan itu setelah Di jembatan itu Mas turun. Iya. Bersari ada jangan. Mau lari kan ada. Enggak mau lari. Sekarang mau ada mana itu ya? Eka Sari, Nusa Sari. Nah, itu kayaknya dapat bantuan dari pusat. Himaya sama Market sudah Ya, 1 tahun cuma jalan terus nggak berjalan lagi. iya, yang namanya sampah itu kan kadang memang tidak menguntungkan. Tapi bagaimana kita harus ngomongin hidup bersih kan begitu. Nah, kalau kita lihat kita itu kalah jauh dengan mana itu namanya Singapura kaitan dengan kebersihan. Jauh sekali, Pak. Ya, Jauh sekali. apalagi kita jalan ke sana lebih jauh lagi. Jalan, Ya, Pak. itulah kita kembali ke kesadaran tadi. Ya. Ya, karena sudah jam 6, ayo kita lanjutkan dulu. Oke. Nah, jadi definisi ya sebuah upaya untuk mendapat gambaran lebih lengkap tentang situasi, hubungan, kultur dan historis. Nah, ini kaitan dengan situasi sosial banyak orang miskin. Nah, kalau sudah kita jatuh miskin, apalagi fluktuasi harga, nah, biasanya ini karena kan BBM. Iya. Apalagi isunya BBM itu yang subsidi itu mau dihapus. Ya, kalau nggak salah Oktober ini itu. Pertama. Pak Kuy sarap Pak. Iya. Manut kalah menjadi. Penting ada bensin. Iya, makanya kemudian saya tadi itu Mas kembali menganalisa Itu. kenapa sekarang itu di setiap pom bensin kan begitu kita dicatat nomor plat. Ya. Ya. Kayaknya itu sebagai juga negara ini mengevaluasi pengguna. Nah, kesimpulannya ternyata tidak hanya masyarakat, maaf ini di garis bawah yang menikmati subsidi, tetapi juga orang-orang yang mampu menikmati subsidi. Kebanyakan mobil-mobil mewah yang ikut. Makanya itu sekarang mau dihapus. Oh, kita kena juga jadi. Iya, secara langsung masyarakat kecil juga kena. Sama aja, Bu. Gas Pak Melon tuh. Ya. Melon. Reksanya kan tuh masyarakat miskin kan? Iya. Tapi yang pakai orang kaya. Itu dah. Nah, ya. Sudah analisis ya? Itu masyarakat Kembali miskin. pakai kayu. Iya, kenapa begitu kan begitu? Karena saya yakin artinya aturan itu sudah ada, ya, tapi tidak bisa diterapkan. Ya, kita sebagai orang Timur kadang kan masih kemanusiaannya itu kan tinggi kan begitu. Iya. Ya, kita ke sana. Tapi kalau kita mau berubah, kita kan harus betul-betul bisa melaksanakan itu. Kita tertibkan gitu. Ya, sepertinya siapapun pemimpinnya tetap aja seperti itu. Ya. Ya. Nah, jadi prinsipnya daripada analisis sosial ini pertama ya kaitan dengan partisipasi, pelibatan ya. Kemudian strukturalis ya, perubahan struktur. Kemudian sadar sejarah. Sejarah sangat penting untuk memberikan gambaran keyakinan serta ideologi yang
kontribusi pada potensi. Ya mungkin pada saat jayanya kan begitu. Kita kembali ke sana dulu. Kenapa dulu kita sempat jaya kok sekarang jatuh kan begitu. Bisa. Masalah tidak terikat ya, bersifat given ya. Persoalan sosial merupakan hasil daripada proses tertentu yang membentuk kekuatan tertentu. Kemudian keberlanjutan harus dilakukan secara terus-menerus. Kadang program pemerintah itu memang bagus, cuman kadang realita di pelaksanaan, ya kadang masyarakat kita itu kalau nggak dibelokkan itu, wah kurang bagus rasanya kan begitu. Sekalinya belok-belok. Ya, tapi ketika orang yang benar-benar lurus, ya contoh sekarang kembali ke sampean tadi Mas, kebangunan. Ya, coba orang ya apa memaku, ya. Ternyata paku itu tidak kuat, pasti kan bengkok. Ya, ketika tidak mampu menembus itu kan bengkok. Ya. Nah, akhirnya itu dibiarin, kembali lagi, ambil lagi, bengkok lagi, ambil lagi. Kemudian kalau yang kuat tekan-tekan terus sampai habis kan begitu. Nah, sampai habis. Nah, kemudian bagaimana dengan paku yang bengkok-bengkok tadi kan? Diluruskan. Dijual. Iya, kalau itu ngomongin paku kan. Kalau kita berdasarkan realita, artinya kita bicara masyarakat. Kalau yang bengkok-bengkok tadi itu kan justru sepertinya, oh, nggak masalah itu kan begitu. Sebetulnya itu kan salah. Ya, dianggapnya tidak masalah. Tapi kemudian itu diaju setiap tahunnya bahwa itu dianggapnya benar. Nah, kita melihat realita itu seperti itu. Kenapa hal yang belok-belok dianggapnya itu bagus? Ya. Nah, tujuannya tentunya untuk meningkatkan kemungkinan-kemungkinan bagi warga marginal ya, terpinggirkan untuk memutuskan strategi. Apa itu Pak marginal, Pak? Ya itu tadi, terpinggirkan. Terpinggirkan. Contohnya siapa yang real? Orang yang dihapus dari kakak. Yang diucapkan dulu. Contoh, mungkin maaf ya, buruh. Mungkin ya. Kemudian mungkin juga buruh tani yang memang dia tidak memiliki lahan, ya memang hanya kerjanya itu mau tidak mau pasti dia juga bekerja kepada pemilik lahan kan begitu. Nah, yang diperhatikan bukan mereka, tapi justru pemilik lahan kan begitu. Padahal mampu dia kan begitu. Nah, ini contoh-contoh daripada masyarakat atau warga marginal. Secara pragmatis sangat ditentukan oleh tujuan perubahan yang akan mencapai warga marginal, artinya perubahan ya. Bagaimana kita merubah daripada masyarakat yang marginal. Itulah tugas-tugas kita kan begitu. Ya, artinya kita sudah mengetahui pola pembangunan itu seperti ini. Ketika ada melencengnya, setidaknya kan teman-teman kan, oh seharusnya begini-begini. Dan kemana kita harus menyampaikan itu, kan begitu, nah, supaya tahu juga. Ya, apalagi ke depan ini kan sudah perhelatan Pilbub ya. Ya itu kalau yang seperti itu kan kita kembalikan, kan kita nggak ikut-ikut kan. Ya, nyobrosnya sih ikut, itu maksudnya. Tapi kita kan nggak boleh, oh si A harus ini kan nggak boleh. Ada serangan pacar, Pak. Terima aja. Ya, identifikasi dan pemahaman masalah secara lebih seksama, mendalami potensi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, membangun ukuran dengan lebih baik, membangun prediksi berupa tindakan-tindakan yang memang ya untuk menuju perubahan. Kadang kita itu kembali dulu
kalimat perubahan itu seperti apa sih sebenarnya? Kadang hal yang sudah bagus pun dirubah. Kalau kita bicara bangunan dan yang masih kokoh kan begitu, kemudian sesuatu kemudian itu dirobohkan, kadang kita itu tidak setuju. Tidak setuju. Kita iman-iman uangnya. Iya betul Pak. Kenapa tidak dipakai untuk yang lain yang memang bisa memberikan kontribusi kan ya, apalagi sekolah. Iya Pak, betul. Kalau kita lihat di televisi kadang itu atap sekolah jebol, bangun IKN kan. padahal itu juga generasi kita kan begitu, anak-anak kita. Nah kadang pemimpin juga tidak melihat itu, makanya sebetulnya kita cenderung lebih apa namanya di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain pendidikan, kesehatan, ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi dan SDM, menurut saya itu perlu. Perlu. Lanjut. Nah ini ada beberapa apa namanya tahapan juga ya, mengumpulkan kaitan dengan data, kemudian bertanya, tentunya bertanya kepada yang responden, ya siapa yang kita tanyai. Kemudian ada data pengelompokan menurut bidang, ada sosial, ekonomi, politik, sosial, budaya. Nah, kalau yang ini tadi di musrenbang reguler yang dari Bapeda yang dibahas itu ini. Itu reguler di Bapeda dengan Bappenas tingkat pusat. Pemberdayaan masing-masing bidang memiliki beberapa masalah, perlu disusun prioritas masalah. Nah, kadang desa itu tidak memprioritaskan daripada masalah ini. Kita cenderung melihatnya itu, maaf nih ya, bagi-bagi per dusun, per wilayah. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah juga. Kenapa kita tidak fokus satu masalah, diselesaikan kan begitu. Baru tahun berikutnya, ya udah pindah ke yang lain. Setiap tahun itu begitu aja. Belajar A, B, C, oh dapat sekian, sudah. Nah, bentuk transparannya tadi dari semua anggaran itu secara global memang disampaikan kan begitu. Nah, cuman bentuk real itu ada di yang namanya APBDes, anggaran pendapatan belanja desa. Ya. 2M, nah, 2 miliar. 2 miliar. Makasih. Memahami realitas dan mengalami apa nih? Memahami dan mengalami. Realitas apa? Naik. Ya, realita itu kan yang pasti, hal yang sudah pasti ya. Pasti. Ya. Makanya kalau ke pembangunan tadi, kalau yang pasti seperti itu dibilang apa namanya exiting. Ya. Realita itu exiting, gambar aslinya, kondisi aslinya itu seperti itu. Masih banyak, Pak? Habis kan Pak, langsung Pak. Habis kan? Apa yang terakhir, Mas? Lewat gitu. Yang terakhir terima kasih Pak. Mas. Ya, terakhir. Nah, ini ada kerangka praktisnya ya. Nah, ini ada apa yang perlu diketahui. Konteks politik siapa penentu kebijakan, bagaimana proses kebijakan itu. Makanya seperti sampai tadi sama Ibu kan, oh ini aturan pusat yang mana kan gitu, kebijakannya kayak apa, kita kan harus tahu kan begitu. Punya dasar lah kita. Iya, tidak hanya disampaikan seperti itu. Apa yang perlu dilakukan kan itu, pahami penentu kebijakan, identifikasi, siapkan alternatif kebijakan dan cari peluang-peluang, serta bagaimana melakukan. Nah, buka kontak dan komunikasi, hubungannya. Nah, kemudian siapkan atau cari media event-event untuk terjadinya komunikasi
interaktif. Ada bukti, kemudian ada keterikatannya. Nah, jadi kalau kita memahami ini, ya tentunya kita bisa berbuatlah artinya di desa itu untuk membantu tadi yang masyarakat warga marginal. Jelas ya kira-kira ya? Ya syukur dah. Karena juga